Inilah ayat di Alkitab Kristen yang diubah Lembaga Alkitab Indonesia dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pada tahun 90-an telah terjadi debat ilmiah di Amerika Serikat. Warga Amerika meragukan ketuhanan Yesus karena tidak ada satupun ayat di Bible bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Malah justru sebaliknya, di Bible Yesus hanya mengaku utusan. Melihat sebagian warganya mulai sadar bahwa Yesus hanya utusan, Lembaga Alkitab Amerika dan seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengubah isi Alkitab, yaitu di ayat Yohanes 13:13 dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pengubahan ayat dari Tuhan ke Tuhan ini sangatlah amat fatal karena dapat menjerumuskan umat Kristen ke dalam neraka karena memaksakan Yesus sebagai anak manusia menjadi Tuhan. Sampai sini aja kan kelihatan ngawur, ngaco. Ya, di Alkitab Amerika sana ya tidak ada kata Tuhan. Tidak ada kata Tuhan. Yang ada di sana kata Lord, kata God gitu kan. Karena Alkitab ini kan diterjemahkan menurut daerah, menurut masing-masing bahasa dari sebuah bangsa gitu. Tidak satu bahasa. Alkitab terjemahan LAI saja sudah jelas tertulis ya. Alkitab terjemahan baru dulu ya tahun 1974. Nah, di sini dikatakan kalau debatnya terjadi tahun 90 sehingga pada tahun 2022 ini kata Tuhan dalam Alkitab terjemahan tahun 1969 diubah menjadi kata Tuhan. Nah, ini ngaco. Jadi kalau debatnya itu benar-benar terjadi tahun 90-an, Alkitab di Indonesia sudah memakai Alkitab ini, Alkitab terjemahan baru tahun 1974. Jadi bukan baru diubah tahun 2022. Sejak tahun 1974 sudah Tuhan kata-katanya di situ. Itulah. Jadi dari kronologi waktu ini udah tahu kan kalau ngawur sekali gitu ya. Tapi kok ya yang percaya gitu ya. Banyak yang percaya gitu ya. Gampang sekali dibodohi ya mereka ini ya. Nah, tentang perubahan kata Tuhan menjadi Tuhan ini pun ya ada sejarahnya. Ini tidak perlu teologi ini. Yang perlu kita ketahui ya cukup pelajaran sejarah saja. Pada tahun 1668 itu ada orang namanya Browerius ya, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dengan aksara Latin ya, pada tahun 1668. Ingat tahun itu Indonesia belum ada. Nah, ini masih menggunakan kata waktu menerjemahkan kata kurios Yesau, dia masih menggunakan kata Tuhan, Toean Yesus gitu ya. Nah, pada tahun 1733 ada yang menerjemahkan lagi namanya Melchior Leidecker. Ya jelas dia ini orang Belanda. Dia juga menerjemahkan Alkitab ke bahasa Melayu. Tapi menurut Leidecker kata Tuhan, Toean tidak cocok ya. Terjemahan waktu itu kan untuk menulis Tuhan masih Toean ya. Tidak cocok ya. Kata Tuhan belum ada waktu itu. Belum ada. Kata Tuhan sendiri belum ada ya. Nah, lalu Leidecker ini merasa kata Tuhan tidak cocok untuk menerjemahkan kata kurios yang diperuntukkan bagi Yesus Kristus. Kenapa? Karena kata Tuhan tidak mengandung nilai keilahian. Ya, kata kurios ini kalau dalam bahasa Arab itu bisa sejajar dengan kata rob ya, rab atau rob itu. Tulisannya rab itu. Nah, sejajar dengan itu. Jadi menurut Leidecker nggak pas. Makanya dia menciptakan kosakata baru, yaitu Tuhan. Ya, ini diciptakan oleh Leidecker khusus untuk menerjemahkan kata kurios yang diperuntukkan bagi Yesus Kristus ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia belum ada waktu itu ya, pada tahun 1733. Jadi berterima kasih kepada Leidecker ya, terima kasih kepada Leidecker. Akhirnya dia menemukan kata Tuhan
yang akhirnya sekarang dipakai oleh semua agama, tidak masalah. Walaupun penemunya orang Kristen, awalnya dikhususkan untuk menerjemahkan kata kurios yang diperuntukkan bagi Yesus Kristus dalam bahasa Melayu, tapi sekarang namanya bahasa boleh dipakai oleh siapapun. Nah, begitu ya. Untuk Indonesia sendiri menjadi ejaan yang disempurnakan itu baru dimulai tahun 1972 pada saat penerbitan Alkitab terjemahan lama, yaitu pada tahun 1969. Sebenarnya banyak versi-versi terjemahkan waktu itu ya, tapi ya belum banyak terjemahan waktu itu sebenarnya dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia ya. Siapapun juga boleh menerjemahkan, tidak ada masalah. Cuma akhirnya dipakai oleh atau enggak oleh jemaat Kristen di Indonesia, nah itu yang akan menjadi penyeleksinya gitu kan. Nah, jemaat Kristen Indonesia lebih percaya dengan terjemahan LAI gitu, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, tahun 74 karena sudah menggunakan EYD, maka kata Tuhan diubah menjadi kata Tuhan ya, karena sudah dicapai satu kesepakatan bahwa kata Tuhan tadi diubah menjadi Tuhan, itu memang diciptakan untuk menerjemahkan kata kurios yang diperuntukkan buat bagi Yesus Kristus gitu loh. Jadi ceritanya kenapa kok diubah menjadi Tuhan, menjadi Tuhan. Kata Tuhan sudah lebih dahulu ada, kata Tuhan belum ada gitu loh. Nah, ini akar katanya sebenarnya sama. Tuhan itu dalam arti sesembahan, sama juga dalam bahasa Jawa itu ya sama dengan Gusti. Gusti itu bisa berarti sesembahan dalam artian manusia, tapi orang Jawa juga menyebut sesembahan ilahinya juga dengan sebutan Gusti gitu loh. Nah, ini karena idenya Leidecker supaya nggak ketukar-tukar, ditemukan kata Tuhan gitu ya. Jadi bukan kok sudah ada kata Tuhan dan kata Tuhan lalu kata Tuhan diubah menjadi kata Tuhan, tidak seperti itu. Selamat malam ya, Tuhan Yesus memberkati.